Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zulaikah dari kelas AI A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akidah Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Nah, akidah Islam itu apa sih? Akidah Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar aqidah, yaqidu aqdan, artinya simpul, ikatan, perjanjian, dan sumpah. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, secara istilah atau secara terminologi, akidah itu berasal dari dasar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, akidah Islam adalah sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh hati seseorang sesuai ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Dalam ensiklopedia Islam untuk pelajaran disebutkan bahwa iman seseorang itu bertumpu pada akidahnya. Jika akidahnya benar, maka imannya benar, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu ruang lingkup akidah Islam. Ruang lingkup akidah Islam itu kandungan akidah menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah terdiri atas 6 pokok keyakinan, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab suci, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar, seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah kebajikan yang orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Nah, berdasarkan dari keterangan di atas, akidah Islam itu meliputi kepercayaan dan keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya alam gaib di balik alam nyata ini. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Yang keempat, kepercayaan dan keyakinan kepada para nabi, rasul yang telah dipilih Allah untuk menuntun dan memberi petunjuk serta bimbingan kepada umat manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan hak agar hidup selamat di dunia dan akhirat. Yang kelima, kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat itu, seperti ba'ats, bangkit dari alam kubur, mizan, timbangan amal baik dan amal buruk. Yang keenam yaitu kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya qada dan qadar Allah. Hasan al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup pembahasan akidah itu meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah. Yang kedua yaitu nubuwah,
yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, yang mencakup pembahasan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Yang ketiga yaitu ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sama'i, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Quran dan Sunnah seperti alam barzah, alam akhirat, azab kubur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih keutamaan dari akidah Islam? Sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa akidah itu tumbuh berurat dan berakar di dalam hati, juga bukan hanya pada lisan atau pikiran saja, tetapi akidah itu meliputi kepercayaan atau keyakinan di dalam hati, diucapkan lewat lisan, serta diwujudkan, dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kedua yaitu sesuai dengan fitrah manusia, seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25, yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Yang ketiga yaitu sesuai dengan akal manusia. Nah, menurut pandangan filosof Islam itu, akal itu merupakan daya berpikir yang terdapat dalam diri manusia. Akal merupakan daya untuk memperoleh pengetahuan dan juga dapat membuat manusia mampu membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Sementara wahyu merupakan pemberitahuan yang bersifat mutlak kebenarannya. Nah, oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang mengenai ketuhanan, ketauhidan disampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar kapasitas akal manusia. Dengan kata lain, bahwa akidah Islam adalah sangat sesuai dengan akal manusia. Sebab, jika tidak, maka keyakinan itu akan membelenggu kebebasan berpikir manusia. Seperti firman Allah dalam surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang terakhir yaitu kewajiban berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Kewajiban akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, seperti saling tolong menolong, itu juga termasuk perbuatan akhlak terpuji. Dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam akhlak terpuji? Yang pertama yaitu nilai-nilai kebaikan atau akhlak mulia merupakan tujuan dari penerapan ajaran Islam. Nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia merupakan indikator kesempurnaan iman seseorang.
Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia merupakan amal soleh yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghindari dari akhlak terpuji? Ya, menghindari dari akhlak tercela. Bagaimana kita menghindari dari akhlak tercela? Itu kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung jika kita melakukan akhlak tercela. Yang pertama yaitu akhlak tercela itu dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka. Nah, teman-teman nggak mau kan masuk ke dalam api neraka. Nah, oleh sebab itu marilah kita mencobalah untuk selalu berperilaku baik walaupun kadang manusia juga tempatnya salah. Yang kedua, akhlak tercela dapat menghapus pahala kebaikan yang pernah dilakukan. Pasti eman-eman banget kan, masa kita udah melakukan kebaikan tapi beribu-ribu kebaikan lah ibaratnya, terus karena satu hal kejelekan amal kita kehapus semua. Jangan sampai ya. Yang ketiga yaitu akhlak tercela dapat mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Nah, selain itu akhlak tercela itu juga nggak merugikan kita sendiri tapi juga orang lain. Nah, sampai sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan nanti di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.